Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya? Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan setiap kita, bahkan selalu baik di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan menangkap, kita akan melihat juga bersama-sama apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Ya. Pesan Tuhannya adalah ketika jalan menjadi terjal dan mendaki. Ya. Ketika jalan menjadi terjal dan mendaki. Tentunya bukanlah sesuatu yang mudah bagi setiap kita ketika kita berada dalam posisi ini Bapak Ibu. Ya. Dibutuhkan respon yang tepat untuk menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita salah berfokus ketika menghadapi setiap tantangan yang datang, yang menghinggapi setiap kita. Karena gini, pada waktu kita salah berfokus, kita akan mengalami kekalahan Bapak Ibu. Ya, itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya tentunya lewat pesannya ini Tuhan mau kita belajar sesuatu yang sangat penting. Ya. Pada hari Minggu Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini dan saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Setiap kita boleh mempelajari, mendapatkan sesuatu lewat pesan Tuhan dalam minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di bagian inti pesan Tuhan ya. Saya percaya setiap kita udah dengarkan di YouTube ya. Ini saya bacakan garis besarnya saja Bapak Ibu ya. Tidak semua saya bacakan. Bahwa gini, lewat pesannya ini Tuhan mau kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Ya. Kita tahu bahwa Daud pernah menghadapi berbagai situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Ya tentunya bukanlah sesuatu yang ringan bagi Daud ya. Ya. Dan Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita bahwa ada sebuah perjalanan yang terjal dan mendaki yang harus kita tempuh. Ya. Tuhan ingatkan yang harus kita tempuh. Ya, kita bisa merenungkan ini. Ya. Tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Yang mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang seperti yang Tuhan sampaikan. Mungkin jalannya terjal dan mendaki. Mungkin juga berkelok-kelok yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dikatakan namun akan menjadi berat apabila kita menggunakan kekuatan sendiri. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Ya, namun akan menjadi berat apabila kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya, artinya di sini kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bukan menggunakan kekuatan sendiri. Di awal saya sudah sampaikan, waktu kita menggunakan kekuatan kita akan menghadapi kekalahan dalam hidupan ini. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30 ini menjadi dasar pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 15 ayat 30. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, bukan sambil tertawa ya Bapak Ibu ya. Sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki apa? Sambil menangis. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ayat ini, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud bukan sesuatu yang ringan. Ini adalah peristiwa yang sangat sulit bagi Daud. Ya, karena anaknya sendiri Absalom ingin menggulingkan takhta ayahnya sendiri. Mengkudeta ayahnya sendiri. Ya, dalam pengertian Absalom melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Kita bisa melihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Daud mendaki di bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Daud tidak sendiri loh. Ada orang-orang yang setianya Daud. Yang terus bersama-sama dengan Daud.
Ya, di tengah-tengah kesulitan yang sulit. Bahkan dikatakan mereka mendaki juga sambil menangis. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan kemarin ya, hari Minggu ya. Ya. Posisi Daud ini bukan berarti Daud lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan loh Bapak Ibu. Ya, kalau dikatakan Daud mampu, wah Daud mampu sekali. Namun yang kita bisa lihat adalah Daud lebih memilih pergi daripada terjadi pertumpahan darah. Daripada ada korban. Ya. Bagaimana kalau orang lain yang Daud hadapi? Saya percaya Daud akan menyerang ulang ya. Maksudnya melakukan perlawanan. Ya. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Ini yang sama-sama juga kita boleh tangkap ya. Dua sikap ya. Yang pertama, masalah tidak membuat fokus kepada Tuhan menjadi teralihkan. Luar biasa. Yang kedua, masalah bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Ya. Namun panjang pendeknya seringkali ditentukan oleh diri orang percaya sendiri. Ya, kalau kita renungkan ulang Bapak Ibu, masalah itu ada kadaluarsanya. Ya, itu yang saya renungkan. Ya, kadang hari ini baik, besok ada lagi masalah yang baru. Tetapi tergantung respon kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal Bapak Ibu. Kita mau belajar satu hal. Ketika jalan menjadi terjal dan mendaki, sikap apa yang harus kita miliki? Ini yang sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Ya. Sikap ini yang kita bangun. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bukan pasrah. Daud tidak pasrah terhadap keadaan yang sulit. Melainkan apa? Melainkan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Yang Daud lakukan adalah mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapinya. Ternyata ada dasar firman Tuhannya dalam perikop ini. Dalam satu perikop ini Bapak Ibu. Ya. Ada sesuatu yang kita pelajari dalam kehidupan Daud. Ada sikap yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit yang Daud perlihatkan dalam kehidupannya. 2 Samuel pasal 15 ayat 25 dan 26. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 15 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Ayat 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang baik di matanya. Jadi penekanannya ayat 26. Saya akan bacakan sekali lagi buat setiap kita. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu. Jika Tuhan mengatakan aku tidak berkenan, jawaban Daud apa? Aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi kita bisa melihat apa yang Daud lakukan di sini. Bahwa ada penyerahan diri kepada apa? Kepada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini yang Daud lakukan. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Bukan apa yang baik di mata kita. Bukan apa yang baik di mata Daud. Melainkan apa yang baik di mata Tuhan. Daud lakukan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Karena begini Bapak Ibu. Berserah diri itu akan membuat kita tenang menghadapi tantangan apapun. Berserah diri akan membuat kita berhenti mengeluh. Berserah diri akan membuat kita lebih berfokus kepada Allah daripada kepada persoalan yang kita hadapi. Berserah diri akan memudahkan kita untuk melihat petunjuk dan arahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita menggumam, kita akan sulit untuk menangkap petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Kita akan sulit untuk melihat arahan dari Tuhan.
Penyerahan diri membuat kita tenang. Untuk menghadapi apapun di depan kita. Tuhan ingatkan jalannya terjal, jalannya mendaki. Tapi kita belajar jangan takut. Ada Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Ada dua sikap yang kita lihat, ayat 26. Sikap yang pertama, sikap selalu bersedia. Nah ini penting Bapak Ibu. Ayat 26 bagian 6 berkata gini, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Apa arti kata bersedia Bapak Ibu? Bersedia dalam hal apa yang dimaksudkan? Nah, kita perlu belajar. Kalau saya mempelajari, saya melihat bersedia dalam hal apapun. Bisa saja gini, bisa saja terhadap keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan hati Daud. Tapi Daud sudah menyatakan bersedia. Apapun jawaban Tuhan. Karena bagi Daud yang terpenting adalah asalkan kehendak Tuhan terjadi. Asalkan tujuan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Ya sekalipun jawaban Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Daud. Bisa nggak kita mengatakan Tuhan saya bersedia apapun? Ini sesuatu yang sulit. Ketika kerinduan Daud harus mengembalikan tabut perjanjian di Yerusalem. Saya melihat hati Daud itu luar biasa gitu. Apapun jawaban Tuhan, apapun keputusan Tuhan, mungkin gak sesuai dengan hati kita. Bisa gak kita mengungkapkan Tuhan aku bersedia? Di tengah-tengah situasi yang sulit loh. Di tengah situasi jalan yang terjal dan mendaki. Daud bisa mengatakan gini, Tuhan aku bersedia. Apapun keputusan Tuhan. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Ada sikap yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkara apa yang kita hadapi? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, orang Ambon bilang sengada lawan. Karena firman Tuhan jelas makan segala perkara dapat kutanggung bukan di dalam kita tetapi di dalam Dia. Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jalannya mungkin terjal, jalannya mungkin mendaki. Semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan haleluya. Dahsyat banget. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi orang yang mengandalkan kekuatannya. Kadang gini yang saya renungkan Bapak Ibu. Kadang orang percaya tidak siap atau tidak bersedia ketika Tuhan mengizinkan kesulitan menghampiri kita. Ya. Namun kita belajar dari kehidupan Daud. Daud mengatakan aku bersedia. Apapun jawaban Tuhan, apapun keputusan Tuhan. Kuncinya berserah diri Bapak Ibu. Kuncinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ini yang kita sama-sama pelajari di bagian 1A ini Bapak Ibu. Yang kedua, sikap yang kedua. Sikap yang kedua apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Sikap yang kedua adalah bahwa apapun yang terjadi, Daud selalu, ini penting, mengedepankan kehendak Tuhan.
daripada kehendaknya sendiri. Bahwa apapun yang terjadi, Daud selalu mengedepankan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Ya, saya melihat ada penyerahan secara total kepada kehendak Tuhan. Daud sangat yakin, Daud sangat percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong di tengah kesulitan. Makanya apa yang Daud lakukan? Berserah diri kepada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya, ada bagian yang tertentu yang saya bacakan di sini Bapak Ibu. Dikatakan gini. Ayat 5 dalam Ibrani. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu bagian tengahnya Bapak Ibu. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi bukan yang lain, bukan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolongku. Bukan dengan kemampuan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan pengalaman kita. Tapi biarlah kita belajar untuk menyatakan Tuhan adalah penolongku. Ini yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Kita membayangkan saja tentang kata mendaki. Itu udah sulit. Jalannya terjal. Biarlah kita berkata Tuhan adalah penolongku. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin kelihatan perjalanannya buntu. Mungkin nanjak gak bisa lihat apa-apa. Pak Ishak sampaikan hari Minggu. Kita akan lihat kemenangan waktu kita ada di atas. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Waktu kita mengatakan Tuhan adalah penolong. Bukan tentang kita, bukan tentang kekuatan kita, tapi tentang kekuatan Tuhan, tentang kuasanya yang dahsyat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Ayat ini agak sedikit keluar Bapak Ibu, tapi saya akan lihat ada bagian tertentu yang saya bisa lihat di situ. Kita lihat sama-sama. Dikatakan gini, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu. Nah itu dia. Ya. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini kata yang saya mau tekankan. Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya berdasarkan firman Tuhan ini. Artinya gini, Tuhan akan tunjukkan cara-caranya. Bisa gak Tuhan tunjukkan cara-caranya? Oh bisa. Asalkan kita mau gak ketika Tuhan tunjukkan cara-caranya? Kita bisa menerimanya enggak? Kita bisa belajar tentang kehidupan Daud dan Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bisa mempelajari tentang kehidupan Yusuf. Cara Tuhan itu rasanya seperti kayak enggak ada, rasanya kayak buntu, tidak ada jalan. Semua apa yang Yusuf lalui, semuanya itu berat Bapak Ibu. Tapi ada jalan keluarannya enggak Bapak Ibu? Oh iya ada.
tergantung respon kita. Ya. Jadi nggak perlu, kita tidak perlu meragukan Tuhan Bapak Ibu dalam hidupan setiap kita. Ya, saya akan tutup Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kisah tentang kehidupan Ayub. Kita udah sering pelajarin. Kita sudah sering dengar ceritanya. Kita tahu bahwa kehidupan Ayub begitu sulit, betul ya? Ya. Kalau saya gambarkan begitu tercal dan mendaki. Ya. Ayub kehilangan banyak hal dalam kehidupannya, termasuk anak-anaknya. Ayub pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk istrinya. Ayub pernah mengalami penyakit kulit yang begitu parah. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapinya, apa yang Alkitab katakan? Ayub tidak berbuat dosa loh Bapak Ibu. Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Saya melihat ada sikap yang sangat luar biasa di sini. Bagaimana menjaga hidup. Responnya begitu luar biasa. Begitu juga Daud. Di tengah situasi yang sulit, Daud tetap mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Ya. Tentunya bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar. Kita mau belajar bersama-sama lewat kehidupan Daud. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.